Assalamualaikum. Kali ini kita bikin burger homemade, mulai dari roti dan isiannya semuanya bikin sendiri. Yang pertama kita bikin untuk rotinya dulu. Siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi atau disebut juga dengan tepung roti ya teman-teman. Di pasaran itu biasanya mereknya Cakra Kembar ya. Lalu ditambah 45 gram gula halus, teman-teman kalau tidak ada bisa dengan gula pasir juga ya. Dan 5 gram ragi instan. Kita aduk dulu bahan keringnya seperti ini sampai tercampur rata, lalu buat lubang di tengahnya. Masukkan 1 butir telur, lalu kita mixer. Sambil dimixer sambil dikasih 125 ml susu cair dingin. Ini adonan ini bisa juga diuleni dengan tangan ya. Kalau dengan tangan susu cairnya dalam kondisi suhu ruang ya, tidak usah dingin juga, tidak apa-apa. Tapi kalau menggunakan mixer seperti ini susunya harus dingin ya, karena akan ada pemanasannya dari mesin mixernya. Dan ini karena adonannya sedikit juga, cuman sekitar 300 gram, jadi dengan mixer tangan juga masih bisa ya teman-teman. Nah ini kalau sudah setengah kalis, kita tambahkan 30 gram margarin atau mentega dan seujung sendok teh garam ya. Kita uleni kembali sampai benar-benar kalis. Nah udah kalis seperti ini, kita bulatkan lalu kita pindahkan ke alas kerja atau alas silikon. Kita bagi menjadi 2 dulu, lalu bagi 2 lagi, jadinya akan menghasilkan 8 buah roti ya. Kita timbang, ini beratnya kurang lebih 70 gram. Kalau untuk jualan biar sama rata, teman-teman bisa menimbangnya seperti ini ya. Kalau untuk di rumah bisa langsung dibagi 8 saja, dan membaginya itu harus sama rata ya. Kalau udah dibagi-bagi, tinggal kita bulatkan. Caranya seperti ini. Kumpulkan, dicubit di bagian tengah, lalu dibulatkan seperti ini. Udah bulat seperti ini sambil dicubit-cubit ya, lalu kita rounding dengan cara seperti ini. Tangannya membentuk huruf C ya, lalu tinggal diputar-putar. Nah lakukan hal yang sama pada semua adonan ya, seperti ini. Kalau udah biasa bakalan cepet ya teman-teman. Jadi dicubit, dikumpulkan di bagian tengah, lalu di tengahnya dicubit-cubit ya, biar sama-sama mulus ya bagian atas dan bawahnya. Nah udah selesai di roundingnya, kita siapkan loyang, lalu kita olesi dengan margarin atau dengan mentega. Ini resep ini cepet banget ya bikinnya, karena 1 kali proofing saja ini udah jadi. Tidak usah menunggu dikempiskan lalu proofing lagi. Saya sudah coba ini sekali percobaan langsung berhasil ya, alhamdulillah, dengan 1 kali proofing. Tadi juga setelah kalis langsung dibagi-bagi, tidak usah nunggu atau di resting dulu, tidak apa-apa ya, langsung dibagi-bagi atau dipotong-potong, ditimbang gitu. Lalu setelah di rounding langsung saja proofing sampai 2 kali lipat ya besarnya, disesuaikan dengan suhu di tempatnya masing-masing. Nah ini setelah besarnya udah 2 kali lipat, tinggal kita oles dengan kuning telur yang sudah ditambah susu UHT ya, jadinya lebih cair seperti ini. Ini biar nantinya lebih cantik ya, karena saya menggunakan oven tangkring, jadi ingin lapisan atau warna yang kuning keemasan atau kecoklatan gitu, jadi saya gunakan kuning telur dan susu UHT ya teman-teman.
Nah, udah semuanya diolesi, tinggal kita tambahkan wijen di atasnya biar lebih mirip ya, seperti roti burger. Kalau tidak ada wijen pun bisa di skip ya teman-teman, karena ini untuk tampilannya saja, tidak akan merubah cita rasa ya. Nah, ini tinggal kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Ini menggunakan oven tangkring, jadi harus dibolak-balik ya, di atas dan di bawah sampai matang, sampai menghasilkan warna yang cantik seperti ini ya, kuning keemasan. Ini selagi panas kita olesi dengan margarin atau mentega biar lebih cantik, lebih glowing ya nantinya. Dan biar lembab juga ya, jadi tidak kering lapisan luar rotinya. Kalau teman-teman mau bisa dilelehkan dulu menteganya atau margarinnya, tapi kalau langsung juga asalkan masih panas ini langsung meleleh ya margarinnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget ya. Tinggal kita pindahkan ke wadah saji atau ke wadah yang kedap udara ya, kalau untuk disimpan agak lama ya teman-teman. Ini dia hasilnya, cantik sekali. Ini bisa disimpan di frozen juga ya teman-teman. Kalau nanti mau dipakai tinggal dikeluarkan dan dihangatkan. Ini bagian bawahnya juga matang sempurna ya. Teksturnya lembut banget. Ini seperti squishy ya, ditekan juga kembali ke bentuk awalnya. Ini saat dipotong pun tidak ada remahan-remahan yang yang dihasilkan, jadi benar-benar cocok banget dijadikan sebagai roti burger ya. Ini ditekan-tekan pun masih kembali ke bentuk semula, karena memang seempuk itu, jadi dalamnya itu empuk lembut tapi luarnya itu kokoh. Pas dipotong tidak ada remahan-remahannya. Pokoknya ini resep yang wajib dicoba ya. Setelah selesai dari burger bun atau roti burgernya, kita beralih ke beef patty-nya atau isian dari daging isian burgernya ya. Ini saya gunakan daging sapi yang masih ada lemaknya biar nanti lebih juicy ya teman-teman. Dan ini saya potong-potongnya dalam kondisi masih beku seperti ini biar lebih mudah. Jadi kalau masih beku seperti ini bisa tipis-tipis ya untuk motongnya, karena chopper yang saya gunakan itu kecil dan sudah tidak terlalu tajam ya, jadi ini harus sedikit-sedikit ya untuk ngechopper dagingnya. Kita chopper sebagian dulu. Kalau teman-teman punya chopper yang besar dan masih bagus bisa langsung ya, dan dagingnya juga dalam kondisi biasa saja, suhu ruang, tidak usah beku juga tidak apa-apa ya. Nah, ini hasilnya masih tidak terlalu lembut ya, masih kayak daging cincang seperti itu ya. Tapi ini biar lebih enak ya kerasa dagingnya. Nah, saya juga siapkan setengah siung bawang bombay. Kita cincang, dipotong, dicincang kecil-kecil seperti ini. Nah, ini biar lebih wangi ya, bisa juga diganti dengan bawang putih dan bawang merah kalau tidak ada bawang bombay. Lalu tambahkan 1 butir telur, kita bumbui dengan lada bubuk, kaldu jamur dan sedikit garam, lalu kita aduk-aduk. Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Kalau mau teman-teman juga bisa menggunakan sarung tangan ya. Dan kita tambahkan tepung roti secukupnya sampai adonnya itu bisa dibentuk. Kita bentuk saja menggunakan cetakan seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan apa aja gitu ya yang bulat. Bisa dengan tutup toples mungkin ya, atau bisa dibulatkan manual saja seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai stok frozen food. Kalau mau di frozen food kan kita bungkus dulu satu-satu dengan plastik ya, biar tidak saling nempel dan nanti lebih mudah ya. Nah, ini juga udah beku, kita keluarkan dari freezernya, lalu kita biarkan tidak terlalu beku ya kalau mau digunakan. Nah, ini kalau sudah tidak terlalu beku tinggal kita panggang di atas teflon yang sudah diolesi margarin atau minyak.
Lalu biarkan sampai mengembang ya, mulai setengah matang, dan kita tekan-tekan seperti ini biar matang sempurna ya bagian dalamnya juga, karena ini jadinya mengembang ya teman-teman. Dagingnya itu kan mulai matang, bisa sering ditekan-tekan, dan kalau sudah satu bagiannya matang bisa dibalik juga ya. Nah, ini setelah kita balik bisa ditunggu dulu lagi sampai dagingnya itu agak mengembang, dan bisa ditekan-tekan kembali ya teman-teman. Jadi kedua sisinya itu bakalan matang sempurna, bagian dalamnya juga bakalan matang sempurna. Ini teflonnya tanpa dikasih margarin atau minyak juga bisa ya, karena ini tadi dagingnya itu mengandung lemak, jadi mengeluarkan minyak sendiri ya dari dagingnya. Kita panggang sampai matang atau tingkat kematangannya bisa disesuaikan ya teman-teman. Dan ini juicy banget, lihat banyak minyak yang keluarnya ya. Kalau sudah bisa kita angkat. Kalau sudah kedua sisinya matang ya. Ini dipanggangnya pas mau dikonsumsi ya teman-teman, biar masih hangat gitu ya, enak. Nah, ini setelah hangat, setelah matang, dan kita udah siapkan juga roti dan bahan-bahan lainnya. Ini tinggal kita iris-iris ya untuk bahan yang lainnya. Ada tomat dan mentimun ya, biar lebih menyeimbangkan gizinya. Ada sayurannya, tidak terlalu enak, dan ada serat-seratnya juga ya teman-teman. Nah, ini mentimunnya juga kita iris-iris tipis seperti ini. Lalu siapkan juga untuk sausnya, ini mayones ditambah saus tomat dan bubuk oregano. Teman-teman juga boleh menambahkan saus sambal ya, karena ini untuk anak-anak saya tidak tambahkan saus sambalnya, takutnya kepedesan itu ya anak-anak. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, tinggal kita potong dulu roti burgernya, dibagi dua seperti ini ya. Dan ini kita juga panggang sebentar biar rotinya itu masih hangat dan tetap empuk ya. Cukup sebentar saja kedua bagiannya kita panggang. Lalu siapkan juga keju slice ya. Untuk isian pendampingnya bisa menyesuaikan ya. Tinggal kita susun-susun seperti ini. Kita olesi dulu rotinya dengan saus yang sudah kita buat tadi. Lalu tambahkan juga daun selada. Ini masih segar sekali ya daun selada. Lalu tomat dan mentimun. Lalu tak lupa beef patty-nya, keju, dan rotinya lagi. Bagaimana? Ngiler banget kan lihatnya. Saya juga yang buatnya ini pengen cepet-cepet hap gitu ya. Kita lihat bagaimana isiannya, karena ini tinggi ya, tinggi banget, sampai motongnya juga harus dibantu ditekan dengan tangan seperti ini. Ini dia hasilnya, pokoknya ini enak banget, wajib dicoba. Bisa dijadikan ide jualan atau mungkin sebagai bekal untuk sekolah anak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.